Mas Pian melepaskan genggaman tangannya dan memelukku erat, lalu membawa tubuhku untuk berjalan keluar bersamanya. Ibu yang tidak terima teriak-teriak seperti orang gila. Tidak lama, Desi datang menghampiri dan memeluknya. Mas Pian menyuruhku masuk ke dalam mobil duluan. Duduk di depan saja, Dek. Mas yang menyetir. Aku mengangguk dan bergegas masuk. Pak Asep di sini saja. Untuk sementara, Pak Asep menjaga ibu dan Desi. Pak Asep mengangguk, lalu ia menyerahkan kunci mobil. Tidak lama Mas Pian masuk dan mengemudikan kuda besinya. Entah akan kemana, aku pun tak tahu. Di sepanjang perjalanan, kami tidak saling bicara. Aku pusing dan syok memikirkan kemelut yang menimpa. Hatiku berkecamuk hebat. Sikap Mas Pian membuat pendirianku sedikit goyah. Rasa iba dan khawatir menghantui. Jika memang aku tetap nekat membicarakan perihal masalah perceraian, siapa yang akan mengurusnya bila aku pergi dari sisinya nanti? Tapi jika aku bungkam, maka aku akan merasa bersalah pada Dimas. Biar bagaimana aku mencintai dia. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa tadi Mas Pian semarah itu? Seandainya dia bersikap seperti biasa, pasti langkahku untuk meninggalkannya akan ringan, serta berjalan mulus. Sikap beraninya membuatku terharu sekaligus pedih. Suara-suara aneh yang berasal dari dalam hatiku mulai berdengung. Aku memejamkan mata berharap telinga dan pikiran ini menjadi tenang dan tidak terganggu dengan pergolakan batin yang terjadi. Ini takdir Tuhan, Mel. Pertanda bahwa Mas Pian adalah lelaki yang terbaik untukmu. Buka hatimu, Mel. Jalani dan syukuri semua yang terjadi di dalam hidupmu. Niscaya cinta akan hadir dengan sendirinya. Kamu wanita baik, Mel. Maka Tuhan mengirimkan lelaki yang baik juga di dalam kehidupanmu. Ingatlah pengorbanan Mas Pian kali ini. Dia berani meninggalkan ibunya demi membelamu. Apakah Dimas akan mencintai kamu seperti Mas Pian, Mel? Mustahil, Mel. Mustahil. Selama ini, kamu menganggap Mas Pian jahat, setali 3 uang dengan ibunya. Tapi, dengan kejadian ini, semoga kamu sadar bahwa semua yang ia lakukan dulu tidak lain hanyalah suatu bentuk rasa bakti dan hormat seorang anak kepada orang tua. Tidak salah ayah dulu mengotot ingin menikahkan kamu dengannya. Sekarang terbuktikan, Mas Pian benar-benar seorang yang berhati malaikat, selalu berusaha memuliakan istrinya. Kamu akan menjadi manusia terjahat bila sampai meneruskan niat gilamu, Mel. Jangan sampai Tuhan murka dan mencabut semua nikmat dalam hidupmu. Karena jika sampai itu terjadi, maka penyesalan yang akan kamu rasakan pasti luar biasa. Dadaku sesak, rasa dihimpit. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Aku yang terbawa suasana pun tiba-tiba saja merasa menyesal karena pernah berburuk sangka kepadanya selama ini. Mas Pian menoleh ke arahku. Tanpa bicara, ia mengusap puncak kepala ini dengan lembut. Perlakuannya ini membuat perasaan bersalahku semakin menggunung. Sikap lelaki sederhana yang tidak pernah bicara dan selalu mengalah ini pun selalu lembut sehingga membuatku terharu. Antara sadar dan tidak, aku meraih serta merta langsung merengkuh tangan kekar kirinya sembari sesenggukan.
meminta maaf. Jangan merasa bersalah, Dek. Sudah saatnya kita hidup mandiri. Ibu di sana nggak sendiri. Ada Desi, Bik Nani, Pak Asep, dan pekerja lainnya. Mas Fian, aku bukan menangisi kepergian kita, Mas. Air mata ini adalah sebuah bentuk penyesalan atas kebodohan dan dosa yang telah aku lakukan di belakangmu. Ya Allah, maafkan aku. Aku telah berprasangka buruk terhadap rencana indahmu untuk hidupku. Ucapan Rika terngiang kembali di telingaku. Meski baru mengenal selintas, tapi begitu hebat dan tepat dia menilai suamiku. Berkali-kali aku diingatkan olehnya, tapi nafsu yang menguasai melumpuhkan akal sehatku. Mas Fian menepikan mobil dengan penuh cinta. Ia membujukku agar tenang. Begitu sabar ia menenteramkan hati ini. Sama seperti ayah yang selalu meredam kemarahan ibu yang meledak-ledak. Makasih, Mas. Isakku. Untuk apa? Tanyanya halus. Seraya mendekatkan wajahnya, lalu menyingkirkan helaian rambut yang menjuntai di depan hidungku. Semuanya. Aku banyak dosa sama Mas Fian. Aku selama ini sudah menyakiti Mas Fian. Aku sudah. Manusia tampaknya salah dan hilaf. Kita ini suami istri. Dua orang dengan isi kepala yang berbeda. Sudah barang tentu perbedaan dan perdebatan silang saling pendapat akan terjadi. Wajar dan manusiawi. Semoga kejadian ini membawa kebaikan untuk kita bersama. Apapun akan Mas lakukan demi kebahagiaan Dek Amel. Ya Allah, akankah Mas Fian tetap lembut jika dia tahu aku telah menduakan hati ini dengan pria lain? Dek Amel, jangan banyak pikiran ya. Aku mengangguk, lalu kemudian menyeka air mata ini dan memintanya untuk kembali melanjutkan perjalanan tanpa jadi membuat pengakuan dosa yang telah kulakukan. Tidur saja, Dek. Nanti Mas bangunkan. Serunya saat melihatku menguap berkali-kali. Iya, Mas. Ku atur kemiringan sandaran kursi. Setelah itu, aku menghempaskan tubuh ini di sana. Dalam hitungan menit, aku pun terlelap. Dek, bangun. Aku terkesiap lalu mengerjap saat Mas Fian membangunkanku. Mobil menepi di halaman sebuah rumah. 2 lantai bercat orange. Sebuah hunian bergaya minimalis yang luas dan bagus. Tapi sayang kurang terurus. Sepertinya sudah lama kosong. Ini rumah siapa, Mas? Tanyaku heran. Ia tersenyum padaku. Rumah ini yang akan kita tempati nanti. Tentunya setelah dibersihkan. Jawabnya sangat antusias. Aku tersenyum sekilas, lalu segera turun saat Mas Fian mengajakku untuk melihat ke dalam. Aku melihat ke sekeliling dalam rumah yang sudah dilengkapi dengan perabotan, ditutup dengan kain putih. Tanpa bicara, kami berkeliling. Mas Fian mengajakku ke ruangan kamar utama. Ukuran ruangannya tidak sebesar kamar di rumah lama Mas Fian. Ia menyibak satu persatu kain penutup barang yang ada, sama mewahnya. Mulai dari ranjang berukuran king, sofa kecil, meja kerja, televisi layar datar, komplit dengan home theaternya, dan lainnya. Dek, ini kamar kita.
tapi masih kotor dan berdebu. Kayaknya malam ini kita nginep dulu di apartemen ya. Besok Mas suruh orang untuk bersih-bersih supaya secepatnya kita bisa menempati rumah ini. Kenapa kita nggak tinggal di apartemen Mas saja? Mas nggak kerasan di apartemen, Dek. Dek Amel kurang suka rumah ini. Bukan begitu, aku hanya bertanya. Tapi Dek Amel suka dengan rumah ini. Suka, Mas. Syukurlah, jawabnya lega. Mau lihat lantai 2 atau kita ke apartemen sekarang? Langsung aja, gak apa-apa ya. Aku lelah. Tidak berlama-lama kami pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun di tengah perjalanan, Mas Fian mengajakku untuk makan dulu. Mobil menepi di lesehan pinggir jalan yang menjual berbagai macam makanan. Makan di sini gak apa-apa. Mas Fian rupanya merasa tidak enak hati saat harus mengajakku makan di pinggir jalan seperti ini. Padahal aku sudah biasa dan sama sekali tidak keberatan. Gak, Mas, makanan emperan kayak gini rasanya gak kalah kok dengan rumah makan. Mau makan apa, Dek? Apa saja, Mas? Mas mau makan bubur ayam aja. Perut Mas mulai mual lagi nih. Mas, kambuh lagi. Ini. Kerogoh tas dan kusodorkan obat mah yang harus diminum sebelum perut terisi. Mas Fian mengambil obat mah kunyah dengan rasa min yang segar dan menghangatkan lambung tersebut. Makasih ya, Dek. Nanti setelah makan, minum obat yang harus diminum setelah makan ya, Mas. Baik, Dek. Mas gak tahu tanpa Dek Amel, Mas masih punya semangat untuk hidup atau enggak. Mas cinta kamu, Dek. Mendengar hal itu, aku tersenyum getir. Apalagi kini dia hidup tanpa ibu dan adiknya. Cuma aku yang dia punya saat ini. Dan rasanya aku tidak sampai hati membuatnya sedih atas apa yang telah dilakukannya padaku. Jangan melamun. Yuk kita turun makan. Mas Fian mencolek hidungku. Tawa kecil pun tercipta. Kami akhirnya memutuskan makan malam dengan menyantap bubur ayam. Mau nambah, Dek? Enggak, Mas. Ini aja aku gak habis. Oke, mau pergi sekarang atau santai dulu di sini? Langsung aja. Aku pengen istirahat. Setelah membayar, kami pun melanjutkan perjalanan menuju apartemen milik Mas Fian, yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Sesampainya di sana, aku lebih dulu membersihkan diri. Setelah itu baru giliran Mas Fian. Saat ia berada di dalam kamar mandi, segera aku mengecek ponsel yang selalu aku silent tanpa getar setiap kali pulang dari kampus. Benar dugaanku, puluhan pesan serta panggilan tidak terjawab dari Dimas masuk. Aku panas dingin membuka pesan WhatsApp yang berderet itu. Dimas sepertinya kesal karena aku tidak juga memberi kabar dan merespon. Ya Allah, aku harus jawab apa? Peluh tiba-tiba mengucur di tengah sejuknya mesin pendingin ruangan. Aku yang tidak enak perasaan pun diam termangu untuk beberapa saat. Adilkah untuk Dimas jika aku memberi keputusan bahwa aku akan meneruskan rumah tangga dengan Mas Fian? Aku yang memintanya untuk mempertahankan cinta kami, tapi aku juga yang memintanya untuk melupakan cinta itu. Air mataku kembali menggenang. Di tengah kegamangan itu, tiba-tiba wajah Rika melintas di benak. Tanpa pikir panjang, aku pun menghubunginya.
Mau ngapain lo telepon gue? Tak jawabnya ketus. Tolongin gue, Rick. Aku menceritakan apa yang terjadi denganku saat ini, termasuk pergolakan batin yang sedang aku alami. Mendengar penyesalanku, sikap Rika langsung melunak. Ia terisak memberiku nasihat baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Mas Fian. Gue nggak bilang Pak Dimas itu nggak baik, tapi buat lo, Mas Fian lah yang terbaik. Dia suami berhati mulia, Mel. Lo harus sadar itu. Apalagi sekarang, dia nekat keluar dari zona nyamannya dia. Dia sendiri, Mel. Dia cuma punya lo. Masa iya lo mau jadi manusia berhati iblis? Lo punya hati kan, Mel? Iya, Rick. Tapi bagaimana dengan Dimas? Janji gue. Bicara baik-baik. Tapi nanti setelah semua sudah tenang. Terus, apa gue harus ngaku karena selingkuh kepada Mas Fian? Untuk yang itu terserah lo. Kalau lo siap dengan segala risikonya, silakan. Yang jelas, lo harus tahu kalau gue selalu ada buat lo. Lo nggak sendiri, Mel. Ungkapan tulus Rika membuat tangisku menjadi, sehingga ponsel yang sedang kupegang terjatuh. Mas Fian yang bertelanjang dada langsung menghampiri sesaat setelah keluar dari kamar mandi, menangkup wajahku lalu menenggelamkannya di atas dada. Ada apa, Dek? Aku menyesal, Mas. Maafin aku. Maafin. Aku melingkarkan tangan di pinggang Mas Fian, memeluknya erat, penuh dengan rasa bersalah. Sudah, Dek. Mas Fian mengusap-usap punggung dan kemudian mengecup puncak kepalaku. Di luar perkiraan, hunian yang akan kami tempati ternyata banyak yang harus diperbaiki. Beberapa fasilitas rumah banyak yang sudah tidak berfungsi, seperti mesin air, kebocoran akibat genting yang bergeser, dan lainnya. Berapa hari kira-kira selesai, Pak? Tanya Mas Fian kepada petukang yang bertugas membersihkan dan memperbaiki rumah tersebut. 2 hari, Pak. Hari ini proses perbaikan dan besok proses pembersihan. Baik, kalau gitu, pembersihannya double ya, Pak. Pertama dengan cara manual dan dilanjutkan dengan memakai vacuum cleaner. Saya ingin semua bersih. Mesin vacuum cleanernya saya simpan di dalam gudang. Baik, Pak. Oh iya, ini uang untuk membeli cat dan keperluan perbaikan. Kalau kurang, bilang saja. Nanti saya transfer. Baik, Pak Fian. Kami akan segera mengerjakannya sebaik mungkin. Oke, kalau begitu kami pamit dulu ya, Pak. Iya, Pak. Bu, hati-hati di jalan. Aku dan Mas Fian pergi meninggalkan rumah yang masih harus diperbaiki. Kita mau langsung pulang atau jalan-jalan dulu? Terserah Mas saja, jawabku sungkan. Nonton, mau? Aku mengangguk pelan. Aneh, ada apa denganku? Mengapa sikap serta ucapanku jadi berubah begini? Jantung ini berdebar-debar, getaran yang luar biasa menjalar, seperti yang baru saja aku berduaan dengan Mas Fian. Setelah sepakat
Mobil melaju menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, kami berjalan menuju bioskop sambil cuci mata, berlihat-lihat barang yang bagus dan diskon. Mau itu, Dek? Menunjuk sebuah gaun cantik yang dipakai manekin hitam di balik kaca sebuah gerai butik ternama. Aku menggeleng. Kenapa? Tidak penting. Mas sudah keluar uang banyak untuk memperbaiki rumah Mas Fian. Jangan buang-buang uang untuk hal yang konsumtif seperti itu. Bukan rumah Mas, Dek, tapi rumah Dek Amel. Rumah itu atas nama Dek Amel. Mata ini terbelalak, tidak percaya. Bibirku bergetar terbata. Ingin bertanya lebih lanjut tapi tidak bisa. Tadinya rumah itu mau Mas berikan pada ayah Dek Amel di saat usaha ayah bangkrut dan harus menjual semua asetnya. Tapi ayah menolak. Katanya untuk hunian kita saja saat sudah menikah nanti. Saat itu ayah meyakinkan Mas bahwa Dek Amel akan bersedia Mas nikahi. Itulah sebabnya Mas memilih rumah itu untuk kita tempati. Langkahku terhenti. Lagi-lagi lir bening menggenangi pelupuk mata. Hidung pun memerah dan kembang kempis menahan haru yang tidak terkira. Loh, kok nangis? Tidak peduli sedang berada di tempat umum yang ramai pengunjung, aku menghambur memeluk Mas Fian. Jangan tinggalkan aku, Mas. Bibir ini spontan berucap. Tentunya hal itu membuat Mas Fian terkejut. Dek Amel, kenapa? Ada hal yang ingin Dek Amel sampaikan pada Mas? Aku bergeming dan mempererat pelukan. Mas gak akan pernah meninggalkan Dek Amel. Justru Mas yang takut Dek Amel yang akan ninggalin Mas. Tangisan ini semakin tak terkendali. Aku menggeleng berkali-kali, memberinya isyarat bahwa ketakutannya itu tidak akan pernah terjadi. Makasih ya, Dek. Mas bahagia, sangat bahagia. Kami saling mengeratkan pelukan di tengah hiruk-pikuk keramaian pengunjung mal yang memperhatikan apa yang kami lakukan. Mas Fian melerai pelukan saat tangisku mereda. Ia mengusap kedua pipi yang basah ini, lalu tersenyum sembari memandang wajahku. Seketika dada ini berdesir. Sorot mata itu sangat teduh dan hangat. Kenapa aku baru menyadarinya? Jadi nonton gak? Pertanyaannya menciptakan tawa kecil dan dalam sedu-sedan. Aku mengangguk sembari menunduk. Entah kenapa aku jadi gugup dan salah tingkah dibuatnya. Syukurlah, sebab kalau tidak, pasti kita yang akan ditonton orang. Hehe. Sikapku yang selama ini ku kenal, ternyata bisa berkelakar juga. Aku yang tergugu pun meninju dadanya pelan. Dengan cepat ia meraih kepalaku dan kemudian menariknya, hingga tubuh ini kembali masuk di dalam dekapannya. Kami berjalan tanpa melepaskan pelukan. Aku tidak merasa risih atau malu sedikit pun. Percaya atau tidak, hatiku merekah berbunga-bunga saat ini, hingga bibir ini maunya tersenyum terus. Kita mau nonton film apa? Tanyanya memecah kesunyian di antara kami. Terserah, asal jangan film action. Kenapa? Aku gak suka. Pantas dulu waktu kita nonton Dek Amel malah tidur sampai mendengkur. Serunya sembari tertawa kecil. Hal itu membuatku jadi malu.
Mau beli popcorn gak, Dek? Takutnya diambil gak doyan, karena di apartemen gak ada Bik Nani yang siap nampung. Pipiku semakin menghangat, pastinya bersemu merah karena tidak tahan dengan sindirannya. Kok diam, Dek? Beli jangan. Iya beli, ukuran medium saja, 1. Soft drinknya juga 1 ya, biar romantis. Kelakarnya lagi menggodaku, hingga semakin salah tingkah. Kalau diam berarti setuju. Tawa kami berderai. Sesampainya di lobi bioskop, Mas Fian berpamitan untuk membeli tiket. Setelah melihat iklan film yang akan tayang, kami pun sepakat memilih genre romance Indonesia. Sementara Mas Fian antri di kasir, aku melangkah menuju sofa merah yang berada di pojok ruangan. Untuk mengisi waktu sendiri, aku mengambil ponsel berniat untuk memberi kabar pada Rika. Rik, gue minta maaf ya. Kemarin dulu sempat berbuat kasar sama lo. Iya Mel, yang lalu jangan dibahas dan diingat lagi. Yang penting sekarang lo sudah sadar. Rika yang sedang online pun segera membalas pesanku. Lo masih mau jadi sahabat gue? Tentu dong, kalau sudah tenang kita ketemu ya. Aku tersenyum lega membaca pesan balasan itu. Ternyata aku tidak kehilangan sahabat terbaikku. Thanks Rick. Kabari kalau sudah pindah ke rumah baru. Pasti Rick. Sip. Baik-baik ya sama Mas Fian. Iya Rick, akan gue coba. Jangan akan, tapi harus. Iya Rick, thank you so much. Chat ditutup oleh Rika yang mengirimkan emoticon hati. Hal itu membuatku senyum-senyum sendiri. Tapi beberapa saat kemudian senyum di wajahku pudar saat melihat sosok yang sedang berdiri memperhatikan di luar sembari melipat kedua tangannya di dada. Bersambung.